Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan. Oh, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Perilakunya harus seperti Abu Jahal. Dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur. Saya umumkan perang terbuka. Cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Apa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI. Tolong dihadirkan itu kasih sayang agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran. Saudara, ini ada jenderal lagi marah-marah nih. Wah, begitu dia marah-marah, dia kerahkan anjing-anjingnya menggonggong. Kemudian ada setan tua. Setan tua pakai mengatakan, Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong tampilkan itu. Bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya. Jaga habaib kita, siapa saja coba-coba ganggu kiai, ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Setuju tidak? Siap bela habaib, takbir, sallu ala nabi. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon, ya mbake tengok-tengok. Iku wis termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing paling apik. Lah soalnya sing akeh mboten ngoten. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon ki mbake ngetan. Kalau sudah PKI, saya akan hadapi, saudara. Dari kepala sampai ujung kaki, walaupun harus mati bersimbah darah, kita tidak akan pernah mundur dari antek-antek PKI. Takbir, angkat tangan semua, takbir, 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 sallu ala nabi. Ayo, kanyang PKI, sekarang juga. Siap kanyang PKI, siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap bela agama, siap bela ulama. Takbir, sallu ala nabi. Nulayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo takbir, karo selawatan. Niki jan akhir zaman tenan iki, Masya Allah. Mulane zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Kalau ada dari dalam sana yang melakukan provokasi, kami tidak tanggung jawab. Dari di sini.
Anggere ana wong kok dijak bantahan ra iso bantah, nisa jahiliyah. Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi, Allah serukan kita. Kalau itu tidak benar, itu bodoh, tindakan yang bodoh. Kenapa kok yang mengikuti kok banyak? Pertanyaan itu. Mandiri pengadilan, siap kontrol dengan ketat. Takbir. Kalau jawab, wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter supaya orang takabur. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Jadi jangan heran kalau Para ulama habaib di dalam untuk menyampaikan aspirasi kita semua. Setelah itu sama-sama kita ke balai kota. Setuju? Setuju? Siap ke balai kota? Siap ke balai kota? Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen bidang hak. Orang menyintai orang sampai Pak, berjuang untuk Indonesia sampai Pak, memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai Pak, perjuangkan demokrasi sampai Pak, menyintai orang sampai Pak. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraisy Shihab, masih familinya Shihab, salah satunya lagi Habib Rizik Shihab. Penulisnya namanya Muhammad Asad Shihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku itu terbitan Kuwait, judulnya Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'ul Abinati Istiqlali Indonesia. Orang menyintai orang sampai Pak, berjuang untuk Indonesia sampai Pak, memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai Pak, perjuangkan demokrasi sampai Pak, menyintai orang sampai Pak. ada Kanjeng Nabi pidato an-nasu min Adam. Kabeh manusia termasuk kalian semua ini orang Quraisy semua itu min Adam, saka Adam kabeh, anak putune Adam kabeh. Sedangkan Pak Adam min turab. Nabi Adam sendiri dari tanah. Jadi ra ono bangga-banggano wong tuwa, bangga-banggano keturunan barang iku lha apa wong kabeh keturunane Nabi Adam. Nek aku nabi, aku ya aku nabi. Kabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam kabeh. Gak ono sing gak keturunane Nabi Adam. Yahudi pesek mau fitnah habaib, tengok unyil tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, yang begal nasab siapa, yang dikatain siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Ngaji nggak pernah bicara nasab. Fakta menunjukkan nasab Ba'alwi tidak terbukti. Karno ada yang begini, ada gak? Sintong ini bukan turunan Nabi, ini dalilnya, ini kitabnya. Sintong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab? Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Di zaman iku wis dihilangkan Kanjeng Nabi sudah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu, ta'adzum bil aba. Yang menjadikan kufu itu sebagai masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan, tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka. Begitu. Nah, jadi ini yang mereka jaga. Jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan Nabi ini. Gak ngerti
nek ngerti nek keturunannya Adam mono tidak lebih daripada manusia yang terdiri yang dibikin dari tanah. Ora kok kointen apa berlian. Lemah bloko-bloko iku. Mulane kowe iku mbok adusa pirang ping dina ping pira ae mbok gosok mesti tetep metu bolote. Ora usah gumedhe ngeduk-ngeduk napa. Jadi kalau Gusti Allah menyintai hambanya, Allah bersabda kepada malaikat Jibril, aku menyintai. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat, Allah dan saya menyintai, maka kalian cintailah. Lalu orang-orang di dunia pun menyintainya. Jadi saya tidak akan mengatakan Gus Dur wali, sebab saya takut nanti saya dianggap wali. Sebab layak riful wali illal wali. Saya hanya mengatakan bahwa kalau saya itu kumpul Gus Dur sejak di Mesir. Bahkan ketika Gus Dur itu kayak kucing memeti itu, di Jakarta itu gonta-ganti kontrakan itu. Selalu kalau saya ke Jakarta mesti ke tempatnya Gus Dur. Gus Dur tidak mempunyai amaliyah yang membuat dia menurut teks itu dicintai oleh Allah. Misalnya sholat sunatnya qobliyah, ba'diyah, duha, enggak. Sebab dicintai Allah itu ada dua. Ada yang dari sisi kita berusaha. Caranya sampai sholat fardu dinus tambahi dengan nawafil, insya Allah jadi wali. Tapi ada yang dia dari sana, dari atas, memang disuka, dipilih. Menurut saya itulah Gus Dur. Ada yang menyebut Gus Dur itu ya pokoknya kemanusiaannya itulah, ada yang demokrasinya itulah, toleransinya itulah. Tapi menurut saya ya memang karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai ada guyonannya Cak Nun itu sampai sekarang Gus Dur itu belum pernah didatangi mungkar nakir, belum pernah ditanya mungkar nakir. Karena masih ada saja orang yang di situ. Konon kabarnya katanya Ainun itu malaikat mungkar nakir itu nanti menanyai orang yang sudah ditinggal orang. Kalau yang ngantar sudah pergi semua, baru malaikat mungkar nakir tanya, marah buka segala macam. Nah ini mulai dimakamkan, itu terus nggak ada orang yang pergi. Jadi nggak ditanya-tanya sampai sekarang. Kata Cak Nun. Sampai sekarang Gus Dur belum ditanya-tanya sama mungkar nakir.